Di kota Tuapse, Rusia, hari ini terjadi bencana besar. Drone-drone Ukraina untuk kedua kalinya melakukan serangan besar-besaran terhadap pelabuhan setempat yang membantu Kremlin mendapatkan uang dari minyak untuk melanjutkan perang melawan Ukraina. Di sanalah terletak terminal minyak, yang berarti bahwa pasukan pertahanan Ukraina secara sistematis menghancurkan infrastruktur minyak. Saya tekankan, infrastruktur ekspor. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mencabut sanksi terhadap Rusia dan mengizinkannya untuk berdagang minyak. Dan sekarang orang-orang Rusia mengeluh bahwa hidup di Tuapse tidak mungkin, karena setelah serangan di pelabuhan di Laut Hitam, pertama-tama terjadi tumpahan minyak, dan di atas kota tiba-tiba turun apa yang disebut hujan minyak. Pada saat yang sama, akhirnya mimpi orang bodoh, yaitu Vladimir Putin, menjadi kenyataan. Rusia mulai lepas dari ketergantungan minyak. Rosstat melaporkan bahwa karena sanksi dan serangan terhadap infrastruktur, porsi sektor minyak dan gas dalam PDB Rusia tahun lalu turun menjadi 13%. Ini sudah disebut sebagai titik terendah dalam sejarah. Namun penggantian pendapatan tersebut belum juga terjadi. Karena ketika Putin bermimpi bahwa porsi sektor minyak dan gas akan berkurang, dia berharap misalnya produksi akan meningkat, tetapi produksi tidak meningkat. Namun penjualan minyak dan gas justru menurun. Tapi dalam episode ini kita akan membahas bersama Anda tentang dampak serangan terhadap Tuapse. Nama saya Alex Epeci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan juga berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana juga ada tautan tentang bagaimana Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas donasi atau sponsor apapun dari Anda. Aku sialan, ini tinggal di dekat laut bersama anakku. Lautnya sudah tercemar semua oleh minyak ini, sialan. Semuanya sudah rusak. Это вообще делать? Мы плачем, Dad. Semuanya hancur, kamu gak tahu apa? Kamu gak tahu apakah kamu akan bangun masih hidup atau tidak? Dan juga anakmu. Ngapain di sana? Sebenarnya, buat apa tinggal di sini? Aku cuma kesel gara-gara ini. Jadi, pada malam Senin tanggal 20 April, pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangan baru ke terminal minyak di kota Tuapse, Rusia. Dan inilah Komandan Pasukan Sistem Drone Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Madiar Brody, mengatakan bahwa serangan tersebut melibatkan unit-unit dari pasukan sistem drone, pasukan operasi khusus, dan Direktorat Intelijen Utama. Komandan SBS menekankan bahwa serangan malam itu merupakan pengulangan dari serangan sebelumnya, dan kebakaran di fasilitas tersebut kembali terjadi. Madiar mengingatkan bahwa akibat dari serangan sebelumnya telah diatasi oleh pihak Rusia selama 3 hari terakhir. Berikut kutipannya. Api berkah kembali menyambangi instalasi pemuatan minyak yang sangat penting pada malam 20 April. Dibawa oleh burung Ukraina pencinta kebebasan. Dan pada malam hari, penduduk setempat mengeluhkan penembakan di pelabuhan Tuapse. Mereka juga melaporkan adanya serangan terhadap kilang minyak. Dan di video yang dipublikasikan, terdengar suara drone dan aktivitas pertahanan udara, serta ledakan akibat serangan ke target. Selain itu, dalam rekaman terlihat setelah serangan terjadi, kebakaran. Dan di atas lokasi tersebut, tampak asap tebal membumbung tinggi. Tidak perlu foto, kamu akan selamat. Mengerti? Menurutku. Dan semuanya terbakar lagi. Baru saja dipadamkan, ya sudah, hidup lagi seperti biasa. Dan pensiun. Baru saja dipadamkan, sepertinya semuanya sudah tenang. Tapi tadi malam dibakar lagi, ada hantaman susulan lagi, sialan. Beginilah yang terjadi, teman-teman.
Di Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina telah dikonfirmasi bahwa pada malam tanggal 20 April, unit-unit pasukan pertahanan Ukraina berhasil menyerang 2 objek penting milik agresor Rusia. Setelah serangan terhadap kilang minyak Tuapse di Krai Krasnodar, Federasi Rusia, tercatat adanya hantaman ke area tangki penyimpanan yang kemudian menyebabkan kebakaran di area fasilitas tersebut. Dan saya ingatkan juga, pada malam tanggal 16 April di Krai Krasnodar, Federasi Rusia, sistem pertahanan udara juga beroperasi. Tentang ledakan dan kebakaran di Tuapse, di wilayah pelabuhan dan di pot minyak yang sama. Dan saat itu, di media sosial dilaporkan bahwa setidaknya 2 tangki minyak dari kilang minyak Tuapse terbakar. Sebelumnya, pasukan pertahanan Ukraina menyerang kilang minyak Tuapse pada malam tanggal 31 Desember, dan saat itu instalasi pengolahan minyak mentah utama serta instalasi pengolahan produk minyak lanjutan mengalami kerusakan. Sebelumnya, pada bulan November 2025, drone menyerang infrastruktur pemuatan minyak di Pelabuhan Dagang Laut Rusia di Tuapse. Dan saat itu warga setempat melaporkan adanya ledakan di kota, serta status bahaya drone berlangsung hampir 8 jam. Namun, seperti yang Anda lihat, sistem pertahanan udara di Rusia begitu kuat dan tidak ada tandingannya, sehingga mereka bahkan tidak bisa melindungi infrastruktur yang sangat penting, karena pelabuhan di Tuapse benar-benar merupakan infrastruktur yang sangat-sangat kritis. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Pada siang hari tanggal 20 April dilaporkan bahwa di Tuapse, menurut penyelidikan wilayah Krasnodar, terjadi apa yang disebut hujan minyak setelah drone Ukraina menyerang terminal minyak laut setempat. Warga setempat mengeluh bahwa semua di sekitarnya tertutup lapisan berminyak dan butiran-butiran hitam. Pada dasarnya, itu adalah jejak dari minyak yang terbakar di udara, kemudian turun hujan, dan semua itu jatuh ke tanah. Dan di sini, Anda tahu, lucu melihat bagaimana pemerintah Rusia bertindak dalam situasi ini. Awalnya hari ini di Tuapse, kegiatan di Sekolah Jurnalisme dan Taman Kanak-kanak dibatalkan. Tapi kemudian mereka sadar bahwa hal itu bisa menimbulkan kepanikan. Jadi, Rospotrebnadzor melaporkan bahwa konsentrasi zat berbahaya di udara tidak melebihi ambang batas. Lalu, sepertinya mereka juga sadar kalau itu berlebihan dan entah kenapa menyarankan warga setempat untuk tidak keluar rumah, tidak membuka jendela, lebih sering membersihkan rumah dengan kain basah, membilas mata, hidung, tenggorokan, dan minum lebih banyak air. Di luar ruangan, lembaga tersebut menyarankan untuk menggunakan masker dan respirator, tapi selebihnya semuanya dianggap normal. Dan seperti biasa, tidak ada dampak apapun di Rusia. Selain itu, di Laut Hitam dekat pelabuhan Tuapse muncul tumpahan minyak yang besar. Itu terjadi setelah serangan pada 16 April. Pengumpulan produk minyak juga masih berlangsung di Sungai Tuapse, tempat bahan bakar tumpah akibat kebakaran di terminal laut pada malam serangan tersebut. Pada saat yang sama, di Tuapse sedang dilakukan pemadaman kebakaran di terminal laut yang terjadi setelah serangan drone pada malam itu. Upaya pemadaman kebakaran sedang berlangsung. Sebanyak 246 orang dan 73 unit peralatan dikerahkan. Sebelumnya, saya ingatkan akibat serangan drone Ukraina terhadap kapal-kapal di Laut Hitam dan Azov, serta terhadap infrastruktur pesisir di Laut Hitam di dekat pantai Anapa, muncul noda minyak lainnya. Menurut citra satelit, luas noda tersebut mencapai 117 km persegi. Volume produk minyak yang masuk ke laut diperkirakan oleh para ahli lingkungan mencapai 300.300 km persegi. Secara keseluruhan, sejak bulan Maret, Angkatan Bersenjata Ukraina telah memusatkan serangannya pada pelabuhan-pelabuhan Rusia yang digunakan untuk mengekspor minyak. Pelabuhan terbesar di Baltik, Primorsk dan Ust-Luga, serta terminal minyak Novorossiysk dan pelabuhan Tuapse telah berulang kali menjadi sasaran serangan. Yang terakhir telah diserang 2 kali dalam seminggu terakhir. Kedua serangan tersebut mengenai kilang minyak Tuapse, yang merupakan satu-satunya di pesisir Laut Hitam Rusia dan termasuk dalam 10 terbesar di negara itu. Kapasitasnya memungkinkan untuk mengolah hingga 12 juta ton per tahun. Dan pabrik ini sepenuhnya berorientasi pada ekspor. Dan sekarang Ukraina berhasil menggagalkan ekspor tersebut. Tapi di sini saya langsung ingin menyoroti satu hal yang sangat penting. Pada tanggal 30 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan hal berikut. Jika Rusia siap untuk tidak menyerang sektor energi Ukraina, kami juga tidak akan membalas dengan serangan ke sektor energi mereka. Ukraina terbuka untuk berbagai format, khususnya untuk gencatan senjata di bidang energi atau gencatan senjata total, agar roket dan drone tidak menyerang infrastruktur.
Namun, pihak Rusia terus menyerang kota-kota sipil Ukraina dan sektor energi secara khusus. Oleh karena itu, sebagai balasan, sesuatu juga terbang menuju Rusia itu sendiri. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di sana juga tertulis dukung kanal Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.